sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari Poltekkes Kemenkes Jambi, mahasiswa PKN. Nama saya Nurul Ziha Mahrani Lubis dari jurusan analis kesehatan. Dan di sini ada dua orang teman saya. Saya Fatini dari farmasi. Saya Dewi Rahmadani Puluhan dari keperawatan. Terima kasih atas izin Bapak untuk mengizinkan kami bisa melakukan penyuluhan di rumah Bapak. Di sini kami ingin memberikan penyuluhan tentang penyakit kulit. Penyakit kulit yang sedang keluarga Bapak alami. Nah, di sini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, penyakit kulit yang diderita ini adalah skabies, Pak. Dan skabies itu merupakan kondisi di mana adanya tungau yang menyebabkan gatal pada malam hari. Nah, skabies ini merupakan penyakit kulit yang menular, Pak. Dapat menyebar secara cepat. Penularannya dapat terjadi melalui kontak fisik dengan anggota keluarga, kelompok perawatan anak, atau di ruang kelas atau di panti asuhan maupun di penjara. Nah, karena sifatnya ini menular, jadi itu pengobatannya itu harus dengan tepat dan dioleskan pada kulit yang membunuh tungau yang menggunakan Skabimed obatnya itu, Pak. Jadi terasa gatal tuh pada malam hari. Nah, penyebabnya itu dari tungau tadi. Karena kan kalau di rumah itu kita sering melakukan kontak fisik sama anak-anak, sama istri. Jadi itu penularannya itu lebih cepat gitu, Pak. Nah, untuk pencegahannya ini kan karena infeksinya ini bisa berulang dan menyebarnya secara cepat, jadi untuk pencegahannya bisa membersihkan semua pakaian dan yang digunakan itu dengan air hangat, dengan sabun, dan kayak handuk itu dipakainya itu tersendiri, Pak, nggak boleh campur gitu. Terus tuh tanda dan gejalanya itu mungkin dirasainnya pasti nggak tahu pada malam hari ya, Pak. Malam lah banyak sih malam hari. Nah, umumnya skabies ini kalau gatalnya itu pada area sela-sela jari, kulit kepala, selangkangan, terus di telapak tangan, telapak kaki, sama di ini, Pak, mohon maaf, di kemaluan juga. Dan untuk pengobatannya dijelaskan sama rekan saya dari farmasi. Nah, saya dengar kalau pengobatannya udah ke dokter ya, Iya, udah dapat resep juga, tapi belum pakai salep yang untuk bunuh itunya. Nah, kami juga mau buat contohnya ini yang biasanya dipakai untuk itu skabies. Nah, sebenarnya kunci utama penyembuhannya tuh dari kebersihan. Juga kalau pengobatannya tuh harus semua yang satu keluarga ini serempak, Pak. Jadi semuanya pakai kayak gitu, semua dibersihin, kasur dijemur, terus nyucinya di itu ya, nyucinya dipisahin ya. Dia kok direbus Panas ya. Jadi pengobatannya tuh harus serempak kayak gitu. Jadi dia bisa sembuhnya bareng. Soalnya kalau satu yang belum, yang enggak itu satu terkena tapi enggak itu juga bakal tetap nyebar lagi, tapi dia cepat nyebarnya. Bisa berulang lagi ya. Nah, di sini karena di sini ibunya lagi hamil, itu sebenarnya permasalahan kami untuk memecahkan permasalahan Bapak. Soalnya obat ini tidak bisa untuk itu, ibu hamil, ibu itu juga bisa. Itu obat oles atau obat apa? Iya, obat oles, Pak. Tapi tidak boleh ya ibu hamil. Tidak boleh obatnya itu ibu hamil. Jadi kayak mana kami mau diskusi sama Bapak, kayak mana penyelesaiannya dia semuanya bisa sembuh kayak gitu, ibu hamil juga kayak mana gitu baiknya kayak gitu. Kalau menurut adik-adik ini bagusnya kayak mana? Kalau ibu hamil itu obatnya apa kayak gitu untuk pakai kan? Kalau bisa, Pak, untuk ibu hamil sama anak-anaknya ini agak dikurangin kontak fisiknya gitu. Nah, jadi Bapak yang bisa dilakukan untuk pengobatan. Jadi sementara untuk anak-anak ini jangan dialihkan dulu ke ibunya. Kalau bisa jangan ada kontak fisik gitu, Pak. Itu saran yang pertama ya. Iya. Saling apa ya? Apalagi ibunya udah mau itu lahiran, kasihan adiknya nanti Iya, kalau itu. yang bayinya lagi Iya, Pak. susulan lagi.
soalnya ini cepet banget. Kalau adiknya mungkin mau nyium adiknya Iya, itu yang baru lahir itu. jadi pengawasan lebih ketatnya ini kan. Iya. Ini kan pertama kali kan ini kan, namanya dari kemaluan dia kenalnya kan. Iya. Biasanya udah tuh mungkin kami tidak tahu juga kan. Jadi mau bantu lah, ini garuk-garuk itu kan, Iya. cuci tangan pula malam itu kan. Mungkin jadinya ke tempat kami dulu. Udah mulai ini, udah ini, udah mana-mana. Kami tambahkan lagi di bidang saya Pak, kalau untuk perawatannya diusahakan Pak jangan digaruk ya Pak ya, karena kan parasit Pak. Kalau untuk meredam garun itu kayak gatal itu kayak pakai apa? Meredamnya itu supaya jangan terlalu gatal gitu kan. Kadang Di kompres air dingin kan. pakai air dingin ya. Iya di kompres kayak. Kan terlalu gatal tuh kadang kalau kita sambil tidur kan ada terasa gitu kan. Iya. Apa terasa aku itu kan terlalu gatalnya gitu kan. Nggak bisa tahan gitu. Untuk saya harus kompres dingin, kompres dingin. Ini. Kalau diusahakan jangan digaruk Pak. Sama ini kan pakai hangat gitu. Kami tidak tahu kan rupanya memang enak tapi sudahnya makin jadi kayak nih. Iya. Makin banyak yang gatal itu. Karena kalau misalnya kalau digaruk bisa infeksi Pak, lukanya tuh bisa terbuka, jadi dia bisa nanam gitu. Itu tujuannya supaya tidak terjadi infeksi kalau menggaruk. Ini infeksi banyak ini. Iya karena digaruk. Ada jangan Ada digaruk infeksi lagi ya? ya lukanya ya, Iya. jangan digaruk ya. Nanti tambah parah itu lukanya tuh di tangan tuh agak menyebar ke sini. Iya. Jadi tidak boleh digaruk. Kalau gatal bilang ke bapak Pak gatal lagi biar dikompres air dingin, jangan digaruk ya. Ingat ya, jangan digaruk ya, agak masih parah. Nah, jadi kan faktor resiko dari skabies ini Kemudian tuh pakaiannya tuh juga Pak kalau diusahakan yang pakai yang longgar-longgar Pak. Terus yang menyerap keringat karena tuh bisa berpengaruh juga sih ke sama Kayak ada lembab terlalu lembab ya. Iya. Jadi timbul jamur gitu ya. Jadi risikonya tambah Iya, tinggi ya. tambah besar. Lagian juga nggak nyaman Pak. Nyaman, Nggak ya. nyaman kalau Kalau pakaiannya pakai- kasar. iya. Itu sudah. Nah, mungkin kami akan menambahkan Pak, di sini kan ada faktor resiko yang dari skabies ini. Faktor resikonya tuh yang pertama kurang menjaga kebersihan, jarang mandi. Nah, adik-adiknya ya Dek harus mandi sayang ya. Tuh, dengerin ya. Jadi harus rajin mandi, jaga kebersihan, ganti pakaian. Kalau sekarang kita udah pakai pakaian ini, nanti mandi itu diganti, harus rajin mandi ya Dek. Terus perlengkapan mandi, alat-alat sholat itu tidak boleh bareng. Kalau misalnya bareng, nanti misalnya adiknya nih sudah bekas pakai, terus nggak boleh lagi adik yang makainya lagi gitu. Itu harus sendiri-sendiri. Nah kalau misalnya sudah diobatin nih, nanti ini kan udah mau sembuh, misalnya udah diobatin. Nah untuk mencegahnya tuh harus jaga kebersihan ya Dek ya, jaga kebersihan, terus rajin mandi, terus tidak boleh tidak boleh sama-sama lagi. Kalau misalnya abang ini masih sakit nih, belum sehat, adik udah sehat, nah adik tidak boleh kontak fisik sama abang, tidak boleh kayak mana ya pegang abang, misalnya abang sakit dipegang luka abang, tidak boleh ya sayang ya. Jadi kalau main-mainan itu tidak boleh juga. Tidak boleh juga Pak. Terlalu bersentuhan dengan Ya untuk sementara pakai ini Iya. jadinya biar itu Pak. Diobati Saya- dulu Pak. Sekiranya Kakak ini sembuh, juga baru. udah pengalaman adiknya, jadi insya Allah bisa membantu, bisa berhasil caranya Pak. Kalau untuk ibu hamilnya kan kami dengar udah mulai sakit ya Pak. Iya, itu. Nanti kalau semuanya semoga itu nanti kalau semuanya udah itu lahiran pasti ketemu dokternya kan. Iya. Bisa Bapak tolong tanyain obatnya yang untuk ibu hamilnya. Kalau ini kan nggak bisa, tapi kan nyarannya ini karena ini udah berhasil di adik kakak nih. Jadi kalau yang ini nggak bisa untuk ibu hamil. Iya, konsultasi deh sama dokternya. Obatnya tuh yang mana yang pas untuk ibu menyusui atau ibu hamil. Nah, terus kukunya juga harus bersih Dek, harus potong kukunya tidak boleh panjang, jadi kan tidak boleh garuk. Kalau itu garuk jadi infeksi dia. Boleh kan, segores-gores kan kulitnya jadi. Kalau untuk makanan itu tidak ada pantangan, jadi boleh makan apa tidak ada pantangannya. Nggak ada masalah Ya, makanya. Ini itu cuma khususnya sama di kebersihan Oh, sama itu ya. itu. Berarti dia nggak ada pengaruh di makanan ya. ya ada apa? Kalau selama ini kan ada yang makan ini nggak boleh kalau alergi Itu beda biasa lagi, itu beda lagi. alergi garam mungkin lah ya kalau tidak Ya. makanan gitu. Kalau ini bukan emang dari
Mama apa namanya kuku ya? mau Umau apa namanya? Satu lagi Pak, mau mengingatkan, jadi kalau sudah kayak gini, itu kalau bisa tuh jemur kasur di sinar matahari langsung Pak. Jadi biar kuman-kumannya tuh, biar tungau-tungaunya ini mati. Kalau udah dijemur kan kasurnya, kalau kita sudah melakukan pengobatan tapi kasurnya juga belum dijemur, itu masih ada Sampai Pak, nempel lagi. nempel lagi dia. Jadi harus dijemur dulu peralatan di kamar kayak kasur, harus dibersihin dulu semuanya, dicuci gitu, baru nanti lanjut ke tahap pengobatannya Pak. Ini dari mana sebenarnya apa binatang yang disojo? awalnya siapa Pak yang kena duluan? Ini. Oh dari situ ya. Mungkin dari kawannya ada yang itu, ada yang kena. Nggak ada, nggak ada, nggak ada pernah. Kayaknya nggak ada lah di rumahnya. Apa dari tanah bisa juga? Aku di sini kan banyak area kos-kosan. Iya. Nah, ini umumnya Pak, di kita tuh sama anak kos-kosan, anak pesantren. Oh. Barangkali mungkin di daerah sini tuh ada yang kenal, jadi mungkin pas adiknya main, terus kontak fisik, apa kayak mana, jadi pas bawa ke rumah, jadi nyebar kemana-mana gitu Pak. Apalagi ini adanya kan masih kecil semua, pasti mainnya bareng-bareng gitu kan. Tidur juga bareng-bareng. Iya, tidur Tidurnya bareng-bareng. tinggi nih ya sih. Iya, Jadi makanya itu pengobatannya harus bareng gitu semuanya. Nah, dari pemaparan kami, mungkin ada yang Bapak atau adik-adik mau tanyakan? Saya masih kurang lihat apa. Ya, kalau yang ini nanti ini perlu obat di luar dia obat yang untuk diminum. Iya, obat ini lah Pak, gini, kalau Itu penyakit diminum Bapak- juga ada. Enggak Pak, ini yang diolesin ke seluruh Kalau tubuh. untuk minum nggak ada ini. Nggak Udah perlu ya? kemarin Nggak perlu udah ya? ada. Iya, Kemarin kemarin yang udah. dari resep itu. Karena kemarin kan sudah ada minum obatnya, jadi ininya bayar lagi. Ini tuh obat luarnya. Sebenarnya dia nih Pak, hinggapnya tuh di bawah jaringan kulit. Jadi binatang tadi itu tungau tuh ada di dalam jaringan kulit kita. Kalau kita obatin pakai ini, dia tidak mati. Kalau cuma kita rendam pakai air panas atau apa, mungkin dia cuma untuk meredakan gatal, dan tungaunya itu tidak mati, makanya dia jadi masih ada lagi tempat lain gitu. Nah, tumbuh lagi. Dia tuh sifatnya tuh bertelur gitu nah Pak. Selama 3 sampai 5 hari dia netas. Nah, jadi tumbuh individu baru lagi tungaunya. Makin banyak. Heeh. Adek mau ada ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Tak tanya nih kalau udah tanya. Ngerti kan kakak bilangin tadi apa? Tidak boleh apa, ayo. Tidak boleh apa tadi? Waduh, nah. Harus apa? Harus mandi. Terus tidak boleh main kotor. Nggak boleh menggaru. Tidak boleh menggaru. Apa tadi 3 yang kakak bilangin? Tidak boleh apa? Boleh main kok? Tidak boleh main kotor. Terus Mandi. apa lagi? Tidak boleh menggaru, pintar. Adek, apa dek tadi dek? Tidak boleh main kok? Apa? Tidak boleh main kotor. Ini sering main tanah ini. Harus rajin mandi ya. Ya, mandi. Tadi sudah mandi belum? Sudah. Sudah. Mandi pakai sabun biar bersih ya. Mandi garu. Kalau garu bilang bapak gatal. Lagi dikompres air dingin. Tidak gatal lagi gitu. Jangan digaruk-garuk ya. Ngomong kalau pak gatal pak gitu. Ya itu jangan digaruk. Jadi Sekian Pak, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh hubungi kakak ini, apa kak bapak masih bingung, apa masih ada yang ditanyakan, karena dekat juga kan ini sekitar sini. Jadi sekian dari kami, terima kasih sekali bapak sudah meluangkan waktu, terima kasih adik-adiknya sudah itu, semoga kita sehat semua, semoga cepat sehat adik-adiknya ya, semoga lahiran ibunya juga lancar. Udah ya, kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.